ya. Silakan ketua kelasnya untuk berdoa. Pertama sebelum kita belajar berdoa dimulai. Kebersihan di kelas ini. Menyampaikan aturan dalam pembelajaran hari ini ya. Ada yang berbicara di depan, baik itu guru maupun temannya nanti. Ibu mohon untuk semua menghadap ke depan. Jadi setelah itu ketika ada yang bertanya atau menjawab pertanyaan, ibu minta untuk angkat tangan. Kita sudah belajar mengenai tentang apa? Iya, mengenai zat aditif. Nah, macam-macam zat aditif itu apa saja? Pengawet, pemanis, terus apa lagi? Apa? Iya, penyedap, terus pengental, emulsi. Ya, berarti masih ingat zat pewarna dibagi menjadi berapa? Dua ya. Nah, apa saja? Zat pewarna dan zat pewarna. Sudah menyampaikan kalau hari ini kita akan mempelajari tentang zat pengawet. Fungsi dari zat pengawet itu ditambahkan ke makanan itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Menghambat kerusakan pada makanan dan minuman biar awet. Iya, jadi biar awet, menghambat kerusakan pada makanan. Nah, ibu minta kalian untuk melihat dulu gambar ini. Ini gambar apa? Bakso, sama? Yang suka bakso? Saya. Banyak ya? Nah, satu yang suka ikan asin? Saya. Ya. Kira-kira ini aman nggak ya buat kita? Belum tahu. Ada yang bilang belum tahu aman. Nah, kalau begitu nanti kita akan mencari tahu kira-kira aman nggak sih buat kita konsumsi ini makanan ini. Ini tujuan pembelajarannya. Nanti kalian akan melakukan eksperimen, diskusi, dan literasi digital. Kalian itu dapat mengidentifikasi zat pengawet berbahaya boraks dalam makanan dengan tepat. Yang kedua, kalian akan menemukan solusinya pengganti zat pengawet itu apa. Terus yang ketiga, kalian akan menganalisis dampak dari zat pengawet, ya, yaitu boraks ya terhadap kesehatan. Akhir, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi atau kelompok kalian di depan kelas. Oke. Nah, itu juga akan mengambil penilaian ya anak-anak, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yang kedua, ibu akan kasih soal pretest dan post-test. Pretest itu apa, Bu Guru? Jadi pretest itu untuk mengetahui kemampuan awal kalian, ya. Keterampilan ini ya tadi eksperimen ya dengan diskusi. Garis besar dalam pembelajaran hari ini. Nanti kalian akan dulu kasih soal pretest. Setelah itu akan merumuskan sebuah masalah. Nanti ibu akan tampilkan video, ya. Masalah yang kedua selanjutnya akan berkelompok melakukan diskusi eksperimen, mengerjakan LKP yang akan ibu bagikan. Setelah itu dipresentasikan. Nah, selanjutnya membuat kesimpulan, merefleksi. Yang terakhir ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan soal post-test evaluasi. Silakan dikerjakan pretestnya. Sekarang tulis namanya ya. Lihat jawaban kalian, ternyata banyak yang mengerjakannya belum tepat ya. Oleh sebab itu kita akan mempelajari lebih dalam nih zat pengawet agar kalian lebih paham mengenai zat pengawet. Kalian untuk melihat dulu nih
petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merazia sejumlah pusat jajanan takjil. Hasilnya, petugas menyita mie goreng yang positif mengandung boraks. Razia dilakukan berkeliling di sejumlah tempat dengan menyasar pusat jajanan takjil khas Ramadan di kawasan Masjid Suciati Salimar, Pondowo Harjo, Sleman. Petugas mencurigai makanan mie goreng yang dijajakan oleh salah seorang pedagang. Setelah dilakukan pengujian sampel, terbukti mie goreng ini mengandung zat kimia boraks. Kepada petugas, pedagang mengaku mendapatkan mie goreng dari seseorang pedagang besar di Pasar Denggung. Semua mie goreng yang mengandung boraks disita oleh petugas. Agar terhindar dari bahaya zat kimia, petugas BPOM mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih makanan. Nanti akan dimusnahkan karena itu mengandung bahan berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Apa sih yang kalian dapat? Iya, tidak. Ditemukannya mie yang mengandung boraks. Iya, ditemukannya mie yang mengandung boraks. Membuat pertanyaan atau rumusan masalah dari video tersebut. Apakah jajan yang sering kita makan juga ada boraks yang dimakan? Jadi, apakah jajanan yang kita makan tuh mengandung boraks juga ya? Oke, siapa lagi yang mau bikin rumusan masalah? Silakan. Bagaimana cara mengidentifikasi kandungan zat pengawet berbahaya boraks dalam makanan? Ya, jadi bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi makanan yang ada boraksnya ya? Oke, dua pertanyaan atau rumusan masalah tersebut nanti akan kita selesaikan dalam pembelajaran hari ini. Kemarin Ibu sudah bagi kelompok. Apakah sekarang sudah duduk kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi dan melakukan eksperimen untuk mendeteksi boraks. Boraks adalah limbah sagai dan sebaik gen. Apa dampak bagi kesehatan jika menggunakan bahan pengawet boraks terus menerus konsumsi? Jawab, gangguan saraf, gangguan kesuburan. Kita video kelas dulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi yang akan dipresentasikan oleh kalian. Bahan yang diuji, limbah A, limbah B, sungai A dan sungai B. Warna bahan sebelum diberi ekstrak kunyit, limbah
Sebelum diberi ekstra kunyit berwarna kuning dan setelah diberi ekstra kunyit berwarna merah. Hasilnya dipasang B mengandung boraks. Somai A. Sebelum diberi ekstra kunyit berwarna putih atau kaldu. Setelah diberi ekstra kunyit berwarna kuning. Hasilnya somai A tidak mengandung boraks. 4. Somai B. Sebelum diberi ekstra kunyit berwarna putih atau kaldu. Setelah diberi ekstra kunyit berwarna merah. Hasilnya somai B mengandung boraks. Pada saat setelah diberi ekstra kunyit, apa hasil dari perubahan warna itu? Iya, ada yang mengalami perubahan warna menjadi merah setelah ditetesi ekstra kunyit, yaitu pada mie basah B dan somai B yang terdeteksi pengawet boraks. 2. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan warna pada makanan tersebut setelah ditetesi atau dicampur ekstra kunyit? Jawab, penyebabnya terjadinya perubahan warna setelah ditetesi ekstra kunyit yaitu karena terjadinya reaksi kimia antara larutan kunyit yang bersifat asam dengan boraks yang berzat basah dan digunakan pada mie basah dan somai B. Bukan bahan-bahan alami yang aman bagi kesehatan sebagai pengamati penggunaan boraks pada makanan. Daun gambir untuk mengawetkan telur asin, telur membuat bakso menjadi kenyal, garam mengawetkan ikan asin, kayu manis, gula, dan lain. Kesimpulannya, menggunakan ekstra kunyit bisa menjadi salah satu alternatif untuk uji coba sederhana kandungan boraks. Dampak lain mengonsumsi kandungan boraks adalah bisa terkena kanker dan lainnya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain kan nih? Ya, kelompok 2, silakan. Mana upaya kita agar terhindar dari zat pengawet berbahaya misalnya boraks atau formalin? Ya, bagaimana caranya untuk kita menghindar? Kita bisa lebih berhati-hati, misalnya jika kita membeli ikan, itu pilihlah ikan yang masih segar dan sebisa mungkin kita memakan makanan yang tidak diawetkan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekstra kunyit itu dalam kegiatan ini itu bisa menjadi indikator alami yang mampu mendeteksi boraks pada makanan. Ya, boraks ini adalah bahan non-pangan, jadi sangat berbahaya jika kita konsumsi. Gunanya boraks itu sebenarnya campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salut kulit, campuran pupuk untuk tanaman. Oke, Ibu minta kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks bisa terkena kanker. Iya. Ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Oke. Bisa mendeteksi kandungan boraks pada makanan. Iya. Jadi bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran hari ini? Terus, apakah kegiatan yang tadi kita lakukan sudah menyelesaikan permasalahan? Sudah. Bagaimana caranya kita tahu sudah selesai? Melalui percobaan yang kita lakukan dengan ekstra kunyit tadi bisa menjadi solusi karena dapat mendeteksi kandungan boraks pada makanan. Oke, makasih ya. Baik, nah apakah ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Tadi sudah bilang ya kalau hari ini ada soal post test. Jadi ini untuk mengetahui apakah kalian sudah paham. Ibu mau sampaikan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang zat A di B.